Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang statistika, di mana pada statistika ada dua istilah, yaitu statistika itu sendiri, kemudian ada statistik. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan dari sifat-sifat data. Sedangkan statistik berkaitan dengan kumpulan data dan informasi yang biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel atau diagram, ringkasan kumpulan data, menganalisis data, atau memberi tafsiran atas suatu kumpulan data. Kemudian, unsur-unsur dalam statistika, yang pertama ada datum. Datum itu adalah catatan keterangan atau informasi dari suatu penelitian. Contohnya misalnya, nilai hasil ulangan. Andi misalnya nilai ulangannya dapat 75. Maka 75 itu dikatakan sebagai datum. Misalnya lagi, tinggi badan. Tinggi badan Dina misalkan 145 cm. Jadi 145 itu dikatakan sebagai datum. Kumpulan dari datum-datum itu yang diperoleh dari suatu penelitian itu dinamakan dengan data. Misalnya, data hasil ulangan. Andi misalkan nilai ulangannya dapat 60. Kemudian Doni misalnya ulangannya dapat 80. Kemudian Rizal misalnya nilai ulangannya dapat 75. Dari nilai-nilai ulangan itu kalau kita kumpulkan, itu dinamakan dengan data. Misalnya lagi data berat badan. Misalnya berat badan Dina 45 kg. Kemudian Doni misalkan berat badannya 56 kg. Kemudian misalkan lagi Andi katakanlah berat badannya misalnya 63 kg dan lain sebagainya. Jadi dari kumpulan beberapa berat badan itu dinamakan dengan data. Kemudian menurut sifatnya, data itu dibagi menjadi dua macam. Ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Contohnya misalnya, data tentang kegemaran siswa, kemudian data tentang jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran dari suatu objek. Biasanya data ini disajikan dalam bentuk angka atau dalam bentuk bilangan. Contohnya misalnya, data tinggi badan, kemudian data nilai ulangan, dan lain sebagainya. Jadi datanya itu bentuknya berbentuk suatu angka atau berbentuk suatu bilangan. Disebut sebagai data kuantitatif. Unsur-unsur dalam statistika berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang kita amati dan kita teliti. Misalnya, kita akan meneliti satu karung mangga, kita ingin mengetahui apakah dalam satu karung mangga itu rasanya manis atau tidak. Nah, untuk meneliti satu karung mangga, kita tidak mungkin mencicipi satu persatu dari satu karung mangga itu. Tetapi, kita ambil beberapa mangga untuk kita cicipi, untuk mengetahui apakah rasanya manis atau tidak. Nah, dalam satu karung mangga itu dikatakan sebagai populasi. Sedangkan beberapa mangga yang kita cicipi untuk mengetahui apakah rasanya manis atau tidak, itu dikatakan sebagai sampel. Nah, dari beberapa sampel yang kita cicipi itulah,
kita bisa mengatakan apakah rasa dari satu karung mangga itu manis atau tidak. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek yang kita teliti, sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang kita amati dan kita teliti. Berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram yang pertama adalah diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dengan menggunakan diagram berupa garis lurus. Contohnya misalnya, buatlah diagram garis dari data pekerjaan orang tua siswa berikut. Misalnya, orang tua siswa yang pekerjaannya petani ada sebanyak 150 orang. Kemudian yang PNS ada sebanyak 50 orang. Kemudian yang pedagang ada sebanyak 100 orang, yang wira swasta ada sebanyak 25, dan pekerjaan orang tua siswa yang sebagai peternak itu misalkan ada sebanyak 75. Itu kalau misalnya kita sajikan dalam bentuk diagram garis, maka diagram garisnya dapat kita gambarkan seperti itu gambarnya. Jadi yang petani ada sebanyak 150 orang, kemudian yang pekerjaannya sebagai PNS ada sebanyak 50 orang, kemudian yang sebagai pedagang ada sebanyak 100 orang, yang pekerjaannya sebagai wira swasta ada sebanyak 25 orang, dan yang bekerja sebagai peternak ada sebanyak 75 orang. Selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data statistik dalam bentuk batang pada bidang kartesius. Sebetulnya pada diagram batang ini tidak jauh berbeda dengan diagram garis, cuma pada diagram batang dinyatakan dalam bentuk batang. Misalnya contohnya, saya ambilkan contoh yang sama, yaitu data pekerjaan orang tua siswa. Cuma data ini akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Kalau data ini disajikan dalam bentuk diagram batang, kira-kira penyajiannya seperti ini. Jadi, data orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai petani ada sebanyak 150 orang. Jadi ditunjukkan dengan tinggi batang 150. Kemudian yang bekerja sebagai PNS ada sebanyak 50 orang. Jadi ditunjukkan dengan tinggi batang setinggi 50. Kemudian yang pedagang ada sebanyak 100 orang. Jadi tinggi batangnya 100. Kemudian yang wira swasta ada sebanyak 25 orang. Ditunjukkan dengan tinggi batang 25. Kemudian yang bekerja sebagai peternak ada sebanyak 75 orang. Jadi ditunjukkan dengan tinggi batang 75. Berikutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar lingkaran. Misalkan saya juga ambilkan contoh yang sama, yaitu datanya adalah data pekerjaan orang tua siswa. Yang petani ada sebanyak 150, PNS 50, kemudian yang pedagang ada sebanyak 100 orang, yang wira swasta ada sebanyak 25, dan yang peternak ada sebanyak 75 orang. Kalau data ini mau kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, maka semua datanya harus kita jumlahkan dulu. Karena yang petani ada sebanyak 150, kemudian yang PNS ada sebanyak 50 orang, kemudian yang pedagang ada sebanyak 100, kemudian wira swasta ada sebanyak 25, dan yang peternak ada sebanyak 75. Kalau kita jumlahkan semuanya, itu totalnya ada sebanyak 400 orang. Kemudian, jumlah masing-masing jenis pekerjaan kita nyatakan dalam bentuk besar sudut juring pada lingkaran. Besar sudut juring lingkaran jenis pekerjaan sebagai petani. Berarti 150 dibagi dengan 400,
kali 360 derajat. 150 itu adalah banyaknya yang bekerja sebagai petani, kemudian 400 itu adalah jumlah keseluruhan, sedangkan 360 derajat itu adalah besar sudut pada lingkaran. Jadi, besar sudut curing lingkaran jenis pekerjaan sebagai petani itu adalah 135 derajat. Kemudian yang PNS juga caranya sama, berarti 50/400 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi, besar sudut curing lingkaran jenis pekerjaan PNS adalah 45 derajat. Kemudian, untuk menentukan besar sudut curing jenis pekerjaan sebagai pedagang, kemudian wira swasta, dan peternak itu juga caranya sama. Setelah besar sudut curing masing-masing pekerjaan sudah kita tentukan, kemudian kita gambar diagram lingkaran dengan menggunakan busur pada lingkaran, sesuai dengan besar sudut curing masing-masing jenis pekerjaan. Diagram ini disebut dengan diagram lingkaran. Berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ada dua macam, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal, kemudian tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi tunggal, contohnya misalnya, buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal dari data nilai ulangan matematika kelas 12 MIPA 2 berikut. Misalkan nilai ulangannya 8, 8, 7, 9, dan seterusnya. Kalau data itu kita buat tabel distribusi tunggal, maka yang mendapatkan nilai 5 itu ada sebanyak 3 siswa. Itu kita nyatakan dulu dalam bentuk turus. Berarti turusnya ada 3. Karena turusnya ada 3, berarti frekuensinya 3. Artinya adalah yang mendapatkan nilai 5 ada sebanyak 3 siswa. Kemudian, yang mendapatkan nilai 6 itu ada sebanyak 4 siswa. Itu juga kita nyatakan dulu dalam bentuk turus. Kemudian kita tulis frekuensinya, berarti frekuensinya juga sama dengan 4. Berarti yang mendapatkan nilai 6 ada sebanyak 4 siswa. Selanjutnya, yang mendapatkan nilai 7 itu ada sebanyak 5 siswa. Itu kita nyatakan dulu juga dalam bentuk turus, berarti turusnya ada 5. Berarti frekuensinya juga sama dengan 5. Berarti yang mendapatkan nilai 7 ada sebanyak 5 siswa. Begitu juga seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, ada beberapa langkah yang harus kita tentukan dulu. Yang pertama, kita menentukan jangkauan atau rentang, di mana rentang atau jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Dirumuskan dengan R sama dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal. X maksimal itu adalah data terbesar, sedangkan X minimal itu adalah data terkecil. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas interval, di mana untuk menentukan banyaknya kelas interval, kita gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya itu menunjukkan banyaknya data. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan panjang kelas interval, di mana untuk menentukan panjang dari kelas interval, rumusnya adalah P sama dengan R dibagi dengan K. R-nya itu rentang atau jangkauan, sedangkan K-nya itu adalah banyaknya kelas interval. Kemudian langkah yang berikutnya, yang terakhir, yaitu kita masukkan semua ukuran atau data
ke dalam interval dengan bantuan turus. Contoh, buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok dari data ulangan 40 siswa kelas 12 MIPA 1 berikut ini. Datanya adalah 69, 21, 66, 38, dan seterusnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, di sini pada data ini, data terbesarnya adalah 80, sedangkan data terkecilnya adalah 21. Berarti jangkauan atau rentangnya adalah 80 dikurangi 21, yaitu 59. Jadi rentangnya adalah 59. Kemudian langkah yang kedua, menentukan banyaknya kelas interval. Untuk menentukan banyaknya kelas interval, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N. Nah, di sini N-nya sudah diketahui yaitu banyaknya data, berarti N-nya sama dengan 40. Berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Lognya 40 itu kalau kita cari di dalam tabel atau kalkulator, itu ketemu 1,60. Berarti 1 ditambah 3,3 kali 1,60. Berarti 1 ditambah 5,28. Diperoleh dari 3,3 kali dengan 1,60. 1 ditambah dengan 5,28, hasilnya adalah 6,28. Ini menunjukkan bahwa banyaknya kelas interval dapat diambil 6 atau dapat diambil 7. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Rumusnya adalah P sama dengan R dibagi dengan K. R-nya itu adalah rentang. Rentangnya sudah diketahui, yaitu 59. Kemudian K-nya adalah banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval dapat kita ambil 6 atau 7. Kalau misalnya kita ngambil 6, itu dibagi 6. Kemudian kalau misalnya kita mau ngambil 7, 59 kita bagi 7. Nah, di sini yang saya ambil adalah banyaknya kelas intervalnya adalah 6. Jadi dibagi dengan 6. Berarti 59 dibagi 6. Yaitu ketemu 9,83. Jadi panjang kelas intervalnya dapat diambil 9 atau 10. Kalau misalnya kita ambil panjang kelasnya 9, ternyata ada beberapa data yang tidak masuk, maka panjang kelasnya harus kita ambil 10. Kemudian langkah berikutnya, masukkan semua ukuran atau data ke dalam interval dengan bantuan turus. Tadi banyaknya kelas interval kita ambil 6. Kemudian untuk panjang kelasnya, di sini saya ambil 10. Sehingga kalau kita buat sementara tabel frekuensinya seperti ini. Kelas pertama atau interval pertama, ini saya mulai dari 21. Yaitu 21 diambil dari data terkecil. Apakah boleh kalau misalkan kita ambil di bawahnya 21? Silahkan, asalkan nanti dengan 6 kelas atau dengan 6 interval, semua data bisa masuk. Misalkan kita ambil 20, silahkan. Yang penting semua data nanti bisa masuk. Karena panjang kelasnya 10, maka kelas pertama itu adalah dari 21 sampai 30. Berarti kelas kedua dari 31 sampai 40. Kemudian kelas ketiga dari 41 sampai 50.
kemudian kelas keempat dari 51 sampai 60, kelas kelima dari 61 sampai 70, dan kelas terakhir dari 71 sampai dengan 80. Jadi, tabel frekuensi itu ada sebanyak 6 kelas dengan panjang kelas 10 dan semua data masuk, baik itu data terkecil maupun data terbesar. Kemudian kita tuliskan dulu dalam bentuk turus, kemudian banyaknya turus kita tulis ke frekuensinya. Perhatikan interval pertama, yaitu dari 21 sampai 30. Artinya, yang mendapatkan nilai ulangan dari 21 sampai 30. 1, 2, 3, 4. Berarti turusnya ada 4. Berarti frekuensinya 4 pada kelas pertama. Jadi yang mendapatkan nilai dari 21 sampai dengan 30 ada sebanyak 4 orang siswa. Kemudian interval kedua, yaitu dari 31 sampai 40. Berarti yang mendapatkan nilai dari 31 sampai 40. 1, 2, 3. Jadi turusnya ada sebanyak 3. Berarti frekuensinya sama dengan 3. Jadi yang mendapatkan nilai dari 31 sampai 40 ada sebanyak 3 orang siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai dari 41 sampai 50. 1, 2, 3. Jadi turusnya juga ada 3. Kemudian frekuensinya dapat kita tulis sama dengan 3. Kemudian dari 51 sampai 60. Itu ada sebanyak 4. Berarti turusnya ada sebanyak 4. Frekuensinya sama dengan 4. Kemudian dari 61 sampai dengan 70. Turusnya ada sebanyak 10. Berarti frekuensinya ada sebanyak 10. Selanjutnya, dari 71 sampai dengan 80, itu ada sebanyak 16. Berarti turusnya ada sebanyak 16, berarti frekuensinya sama dengan 16. Kemudian, untuk mempelajari statistika berikutnya, kalian harus memahami beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama adalah batas kelas. Batas kelas pada tabel distribusi frekuensi kelompok ada 2. Ada batas bawah, ada batas atas. Misalnya, coba perhatikan pada interval yang pertama, yaitu dari 21 sampai dengan 30. 21 itu dikatakan sebagai batas bawah, sedangkan 30 adalah batas atas. Kemudian yang kedua adalah tepi kelas. Tepi kelas juga ada 2, yaitu tepi bawah dan juga tepi atas. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Misalnya, tepi bawah kelas pertama. Berarti, batas bawah kelas pertama dikurangi 0,5. Batas bawah dari kelas pertama adalah 21. Berarti 21 dikurangi 0,5. Ketemu 20,5. Misalnya lagi ditanyakan, tepi atas kelas pertama. Berarti batas atas dari kelas pertama ditambah 0,5. Berarti 30 ditambah 0,5. Ketemu 30,5. Yang ketiga
adalah panjang kelas. Panjang kelas itu diperoleh dari tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Misalnya, panjang kelas dari kelas pertama. Berarti, tepi atas dari kelas pertama dikurangi dengan tepi bawah dari kelas pertama. Tepi atas dari kelas pertama adalah 30,5, sedangkan tepi bawah dari kelas pertama adalah 20,5. Berarti 30,5 dikurangi dengan 20,5. Jadi panjang kelasnya ketemu 10. Kemudian berikutnya adalah nilai tengah atau titik tengah. Nilai tengah atau titik tengah itu dapat kita peroleh dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Misalnya, nilai tengah dari kelas pertama. Berarti, batas bawah dari kelas pertama ditambah dengan batas atas dari kelas pertama dibagi dengan 2. Batas bawah dari kelas pertama adalah 21, sedangkan batas atas dari kelas pertama adalah 30. Berarti 21 ditambah 30 dibagi dengan 2. Ketemu 25,5. Jadi, nilai tengah dari kelas pertama adalah 25,5.